Halo semuanya, ketemu lagi. Oke, ntar dulu. Sebelum mulai videonya gue mau nanya nih. Kenapa sih video iPhone HDC sama yang bongkar iPhone HDC itu viewsnya nyampe jutaan? Tapi giliran handphone biasa atau handphone beneran, yang handphone beneran bagus, kita bikin review, kita bikin unboxing, viewnya nggak nyampe segitu sih. Jarang banget, tapi ada sih. Cuma ya jarang. Tapi setiap HDC itu malah nyampe jutaan. Kenapa sih sebenarnya? Itu handphone jelek. Tapi ya nonton banyak gitu loh. Lucu aja guys. Makanya di video kali ini gue mau bahas HDC lagi nih. Cuma ini adalah HDC-nya Samsung Galaxy Note 10 Plus. Sebenarnya gue nyarinya yang Note 10 biasa biar gampang bandinginnya sama Note 10 yang biasa gue pakai. Cuma nggak ada. Adanya yang Note 10 Plus aja. Ya udah. Belinya juga yang warna putih. Ya udah. Speknya juga yang paling standar. Sama kayak yang iPhone sebelumnya yang udah kita bahas, iPhone 11 ya. Nah, sebelum mulai kita nanti akan bahas dari isi di dalam dusnya dulu. Gue mau ngasih tahu kalau ini sebenarnya udah gue buka, udah gue cobain, sama udah gue install beberapa aplikasi yang emang bisa diinstal. Dan ada juga yang beberapa aplikasi standar kecil banget yang nggak bisa diinstal juga gitu loh. Nanti teman-teman lihat sendiri deh pada saat kita buka boxnya. Dan menurut gue ini video jangan deh kalian skip-skip karena akan ada bagian yang lucunya buat kita ngecengin ini handphone guys. Buat tahu harganya berapa nanti di akhir video aja. Jadi yaudah kita mulai aja dari boxnya dulu ya. Oke guys, ini dia dusnya Note 10 Plus HDC. Dikasih S Pen-nya ini yang warna biru juga, berarti ini warnanya adalah Aura Glow. Harusnya gitu ya. Padahal aslinya ini warnanya putih. Ini yang Note 10 aja punya gua. Kalau Note 10 aja tuh dia cuma ada LED flashnya di sini satu doang ya. Ada buletan satu maksudnya, tapi kalau yang Plus itu ada 3 titik di sini. Oke, dusnya kayak gini. Di sebelah kiri ada tulisan gini juga, sebelah kanannya ada gini, dan di belakangnya kayak gini juga. Dan ini buat teman-teman info aja nih, HDC Note 10 Plus Meteor Edition, Meteor Ultimate FS Silver anjay. Jadi ini sebenarnya bukan keluaran Samsung guys, ini keluaran Meteor. Jadi ada meteor jatuh gitu turun ke bumi, dar ya isinya adalah ini HDC Note 10 Plus. Parahnya tau gak guys apa nih? Nih dusnya nih dilemin sama double tip doang tuh kayak gini tuh. Nah aslinya ini digeser sih, selosor gitu. Nah, cuma pas nyampe udah begini tau. Dan inilah dus di dalamnya, ini lebih kokoh, lebih bagus. Dan ini juga ada magnetnya. Isi di dalamnya, wah, cur. Langsung ada bubble-bubblean, guys. Ini handphonenya tuh, tatonya ada banyak. Taruh dulu ya. Isi di dalamnya kita lihat lagi. Ini ada busa-busaan, ya gitulah. Aslinya mana ada. Pembatasnya, ini punyanya Samsung Galaxy Note 9 ini. Gua hafal banget bentukannya begini. Terus ini ada kartu garansinya HDC. Tuh, gue belinya tanggal 7 Februari 2020. Jadi udah lama sebenarnya, baru bikin videonya sekarang. Terus dapat anti gores bawaan nih yang belum terpasang notch-nya, bagian atas Infinity O-nya. Terus ini ada SIM card ejectornya kok nggak ada tempatnya. Ini kertas sulap guys. Dalamnya itu udah kelipet, nggak tahu ini kertas apaan. Ini kayak ini tahu nggak? Kayak bon kita biasa habis jajan di Indomaret apa Alfamart nih dapetnya. Terus nih dapat casing, dapat silikon case yang udah agak menguning. Ini kelihatan nggak ya di kamera? Ini aslinya udah agak-agak kuning sih guys. Terus ini dapat kabel datanya, bener Type C. Cuma ini materialnya kalau dipegang tangan, aduh amburadul sih. Terus ini dapat airing. Oke, buat airing. Terus ini dapat kepala charger yang kok kayak gini nih, enteng banget parah. Ini kopong ini, kopong. Aduh, jangan pakai ini nih, jangan pakai casannya buat ngecas, bahaya. Sama dapat earphone yang gue salut karena udah langsung ke Type C. Dia tahu kan Note 10 Plus itu nggak ada jack audio 3,5 mili. Udah isinya begini doang. Tuh guys, tuh isi dalamnya begini. Oke guys, kita bahas handphonenya sekarang. Ini warna putihnya, ini yang putih aslinya. Ini yang putih HDC, tatonya ada banyak. Ini masih ada plastik pelindungnya. Di depan ada, kita kletek dulu. Nih, mau ngasih tahu juga ada kayak karet pelindungnya nih, pelindung tombol powernya. Ini gue lepas ya. Tuh, kayak gini guys. Nggak tahu buat apa fungsinya ya. Nah ini bagian belakang, kita buka plastiknya. Sekilas gue ngeliat warna putihnya sama sih kayak yang aslinya. Oh enggak, ternyata beda.
tulisan Samsungnya aja dia agak pudar. Waduh, ini kalau dikletek kayaknya nggak bekas deh. Kalau nggak bekas nanti gue bersihin dulu ya guys. Kita coba kleteknya dulu. Ini 1tambah 8 adalah RAM-nya 1 GB sama memori internalnya ini 8 GB. Spek yang paling standar pokoknya. Ini yang tulisan Meteornya coba gue kletek. Oh, ini bekas. Iya, nggak tuntas nih. Oke, gue bersihin dulu ya guys biar cakep. Oke guys, nih udah gue bersihin, udah bersih ya, thanks to minyak kayu putih seperti biasa. Ternyata ada tulisan Galaxy Note 10 Plus, terus ada kode-kodean kayak gini. Ini biasanya tuh untuk versi yang US, biasanya tuh ada tulisan begini sih. Gitu, dia ngikutin stylenya si US berarti nih. Ini kameranya ada 3 juga, ini masih ada pelindungnya, bentar gua keletek lagi. Nah, oke, sekarang ngomongin fisiknya dulu. Ini warna putihnya ternyata jelas beda. Kalau yang asli ini tuh putihnya kayak putih mutiara gitu guys. Sedangkan kalau yang HDC ini putihnya lebih ke putih susu sih gitu. Terus untuk di bagian sebelah kirinya persis sih ada tombol volume up and down sama tombol power. Terus di atas ini ada sama nih, ada kalau di Note 10 ada bolongan yang gede ini nih. Ini adalah speaker karena untuk earpiece-nya dia nggak ada. Nih kalau yang Note 10 ya, yang aslinya maksudnya. Tapi kalau yang ini kosong sih guys. Ini hitam-hitam kayak nggak ada fungsinya apa-apa ini. Terus kalau ini ada earpiece-nya sih, kalau yang HDC. Ntar gue lihat dulu. Nah tuh, kelihatan ada earpiece-nya. Terus ini ada lubang mikrofon, sama ini ada slot SIM card. Coba kita lihat slotnya isinya kayak gimana. Hybrid ternyata. Bisa 1 SIM card atau 2 SIM card. Dan 1 SIM card sama 1 micro SD, cuma gue nggak yakin ini bisa. Ya, sebelah kanan nggak ada apa-apa, dan di bawah nih ada mikrofon, ada Type C-nya, sama ada speaker, dan ini dia. Ini guys yang bikin gue penasaran kenapa gue mau ngebahas HDC lagi, dan device-nya adalah Samsung Galaxy Note 10 Plus. Jujur, gue sebenarnya daripada yang ini sambil nyalain ya, sambil cerita dulu. Sebenarnya gue tuh lebih penasaran si Note ini sih HDC-nya daripada iPhone punya. Karena coba deh teman-teman iseng nyari aja di toko online ya. Search aja Galaxy Note dan HDC tambahin, terus habis itu enter. Dari setiap seller yang ada, mereka tuh nggak pernah nunjukin S Pen itu kayak gimana. Jadi tuh gue punya asumsi ini S Pen itu nggak ada, atau S Pen itu ada tapi hancur gitu dalamnya. Tapi ternyata pas lagi ini gue pegang aslinya, bedanya gini guys. Kalau yang asli nih ya, buat ngeluarin S Pen ya, ini tuh ditekan gini loh. Jadi dia ada tek-tek gini ya, sama ujung tipnya pasti tau lah, lancip kayak pulpen beneran. Sedangkan kalau yang HDC ini tuh nggak bisa buat ditekan gini guys. Jadi mesti ada effort, teman-teman mesti punya kuku sedikit kayak yang gua punya sekarang buat ngecongkel ini nih. Lihat di kanannya, di sebelah kanan itu ada kayak buat cungkilan sedikit, diginiin guys. Nah, tuh bisa diambil. Widih, S Pen ini lihat ujung depannya guys. Bandingin sama yang asli, ternyata udah kejawab dah rasa penasaran gua. Ini ujung tipnya ya, yang palsunya nih, yang HDC-nya, ini adalah karet ya. Tapi ya bagus lah, masih dibentuk segitiga gitu. Bukan kayak yang dijual pasaran gitu loh, yang ujungnya tuh kayak bulet ngebulet gitu, kayak boba. Gue kirain kayak gitu, ternyata aslinya ya. Oke, ini better. Sama ini tuh berat. Asli, ini berat guys. Besi semua nih. Terus di sini kan kalau yang asli juga ada pencetan, bisa dipencet ya. Sedangkan kalau yang HDC ini ada cuma pola doang. Aslinya ini nggak bisa dipencet apa-apa. Besi loh, bukan plastik. Lanjut lagi, tadi handphonenya udah nyala, temen-temen udah kelihatan belum ya? Ini S Pen-nya gue masukin lagi ya. Nggak jelek sih, layarnya full. Tapi lihat bezelnya di sini, sini sama sini. 1, 2, 3. Jeng jeng. Ada lengkungan di sini nih. Sama notch-nya juga ini lumayan kok, maksudnya lumayan mirip kayak yang aslinya, gedenya atau apa namanya, Infinity O-nya tuh. Notch-nya ya beda-beda dikit lah, kelihatan lah ya bedanya. Terus ini guys, nih bisa dilihat dari layarnya nih, ada kayak tanda sidik jari. Dia tuh ala-ala juga ada fingerprint in display gitu loh. Kalau dipencet sih ada efeknya, ada kayak gelombang-gelombang efeknya gitu, tapi aslinya nggak bisa dipakai. Jadi mesti pakai password sih ujung-ujungnya, atau pakai pattern bisa. Ini gue gampang aja 84 kali. Nah, tuh bunyinya kayak gitu. Dan lemot nih. Tuh guys, inilah tampilan utamanya si Samsung Galaxy Note 10 Plus versi HDC. Udah gue install beberapa aplikasi. Yang wajib banget diinstal adalah
nih buat ngecek device infonya kayak AIDA 64, CPU-Z, My Device, Device Info, DevCheck, Device Info, HW. Nah, tapi dari sekian banyak aplikasi yang udah gue install, gue paling percaya itu yang ini, Device Info HW. Karena 1, 2, 3, 4, 5 yang lain itu ngasih infonya tuh udah bisa dihack sama si HDC-nya. Sedangkan kalau yang Device Info ini benar, kayak yang tadi gue bilang, RAM-nya ini adalah 1 GB sama internal storage-nya ini adalah 8 GB. Tuh. Cuma di sini kelihatannya 4 GB sih. Aslinya 1 GB nih. Dan kalau yang biasa kita pakai itu kan AIDA 64 nih, kita tuh dibohongin sama si softwarenya ini. Kita masuk ke sistem, internal storage-nya dibilangnya 512 GB. Total memorinya bener sih, RAM-nya nih, install RAM-nya 1 GB. Cuma internalnya aja yang bohong. Terus kalau ngomongin SoC atau prosesornya, ini kalau di AIDA ya, ini pakai MediaTek MT6580WP. Terus kalau kita masuk ke Device Info HW, ini sama juga, ke detect-nya adalah MT6580WP juga. Tuh, terus kalau yang lainnya juga kayak CPU-Z tuh dibohongin dia. MediaTek tapi Qualcomm Snapdragon 855. Wah, ini mana yang benar? Untuk baterainya ini nggak kelihatan sih kalau di CPU-Z ya, berapa mAh-nya. Kan kalau di AIDA coba lihat ini mana baterai, ini dia baterai 4300 mAh. Kalau di yang lainnya Device Info 1000 mAh tuh, kebacanya gitu guys. Oke, soal Device Info selesai dulu deh. Lihat di aplikasi standarnya aja, di optionnya maksudnya, ngeliat about phone. Nah, yang gue ragu adalah ini kalau kita ngeliat sistem guys, terus ke sistem update, kelihatan update Android 9, jadi udah Android Pie tulisannya, tapi giliran pas dicek update malah begini. Tuh, nggak bisa. Jadi intinya sih gue ragu ini udah Android 9 gitu. Terus ini kayak kesilauan deh, gue turunin dulu. Nah, segini ya. Kita lanjut ke aplikasi yang udah gue install, beberapa aplikasi. Kenapa beberapa? Karena kan memori internalnya nggak bisa banyak. Jadi gue cuma install ada 2 game sih. Nih, gue install 2 game, satu Real Drum, satu lagi Clash Royale. Nah, tapi kita sambil cobain S Pen-nya ya guys. Nih, kalau S Pen-nya diambil, tuh bagus sih. Software si HDC-nya nih langsung munculin shortcut. Kalau kita pakai S Pen-nya mirip kayak aslinya lah. Terus kalau dipakai tuh nyaman-nyaman aja, sama kayak kita biasa pakai pen-pen yang aftermarket kayak gitu sih. Nah, ini minusnya adalah si Real Drum ini bisa dimainin tapi lemot banget. Sedangkan kalau yang Clash Royale, kalau kita mainin nih, kita masuk ke gamenya, biasa openingnya kayak gini. Speakernya single nih ngomong-ngomong. Kadang dia nge-crash. Habis itu jadinya force close. Nah, ini bisa nih. Lihat, bisa nggak dimainin? Kalau waktu gue coba awal-awal sih nggak bisa. Ini pas lagi syuting bisa nggak nih? Tungguin ya. Oh, bisa. Wih, bisa. Oke, keren. Oh guys, lancar. Oke, udah lah ya. Yang penting bisa. Buat main game bisa ini. Nah, terus kalau ngomongin soal game, nah gue mau install game yang lain kayak yang di iPhone 11. Jadi misalkan kita mau nyari ini nih, tuh yang gue nyari Asphalt 9 ya. Dia tuh nggak ada. Pas gue cek kemarin kayak gitu, nggak ada ya. Adanya Asphalt 8. Terus kalau nyari lagi, tadi ada lagi tuh yang lain. Gue nyari PUBG, nggak ada juga tuh. Ada Mobile Legend, bang. Terus ngomong-ngomong kalau soal jaringan, gue tanya sama sellernya sih, ini kan belum gue cobain masukin SIM card. Katanya, gue nanya 4G atau enggak, dia bilang show only 4G. Jadi kesimpulannya, dia nih handphone cuma bisa 3G aja, jadi 4G tuh nggak bisa handphone ini. Terus gue mau nunjukin soal si S Pen-nya lagi, adalah kalau kita coret-coret ya, ini pakai aplikasi S Note yang lama, dan ini tuh disediain dari si HDC-nya. Padahal ini Note 10 Plus udah handphone zaman sekarang, tapi S Note-nya masih yang jadul punya. Ini adalah default-nya. Sekarang kita coba nambahin lagi coret-coretan. Ini gue coba nulis ya. Oh, bisa sih walau lemot. AWW bisa. Oke, terus ini kalau ngapusnya lama begini. Terus ngomong-ngomong, teman-teman merhatiin nggak sih dari tadi? Oh, ini nih masih kayak Android lama nih. UI-nya nih. Would you like to save them? No. Pakai S Pen-nya lancar sih. Terus coba nonton YouTube. Speaker ya guys, dengerin. Kayaknya oke nih. Hai guys, di depan kamu ada Melisa. Nah, sekarang
nggak ngaruh ya. Speakernya, speaker single doang. Tuh. Oke, tes speakernya selesai. Sekarang kita lanjut ke kamera pastinya. Nah ini kamera, maaf ya guys, kita ngomongin fisiknya dulu deh sebelum bahas UI kameranya. Ini kameranya yang asli itu cuma atas. Dia ada lensanya yang atas nih. Yang tengah sama yang bawah ini cuma fake-nya doang. Kalau kalian nggak percaya bisa dilihat di iPhone 11 yang udah kita bongkar. Cuma satu doang ya. Kita sekarang masuk aplikasinya. Oh iya, terlalu lihat nih. Kalau misalnya ke lock, terus ini yang logo sidik jarinya kita pakai S Pen ya. Kir, bisa juga guys. Tuh. Oke, sekarang kameranya ya. Ini menu kameranya udah gue taruh tengah. Cuma ada picture sama video doang. Udah nggak ada mode-mode lain lagi. Ini ada menu setting sih. Cuma ada tulisan ini. Scene off, self timer, picture size, white balance, ISO, sama anti flicker. Udah gitu doang. Coba nih ya. Buat sampel foto. Tuh, patah-patah juga untuk previewnya. Bunyinya kayak gini guys. Awas ngakak. Bunyinya nih. Anjay. Tutut. Yang bunyi tutut itu adalah fokusnya nih. Oh, udah baru jepret. Widih. Jauh banget ya. Kalau misalkan yang aslinya tuh live focus video, live foto, night mode, foto, video, more, sampai ada menu Instagramnya juga nih. Tuh. Terus kalau kamera depannya kayak gini guys. Menunya sama sih, cuma picture sama video doang. Terus kalau gue coba foto ya, nih. Dan buat contoh hasil fotonya, teman-teman bisa lihat nih ya. Oke, terus lanjut lagi nih bahas yang lainnya. Kayak ini teman-teman bisa lihat ada floating S Pen menunya di sini ya. Ini tuh cuma bisa digeser atas bawah gini aja sih. Nggak bisa dipindahin ke seberangnya sebelah kiri sini, ataupun nggak bisa juga dihilangin. Kalau nggak ngerti maksud gua gini loh. Jadi kalau teman-teman pakai yang aslinya nih, nah ini floating S Pen ini guys. Tuh, bisa dipindah ke sebelah kiri. Terus habis itu atas bawah juga ini bisa, kecuali tengah-tengah emang nggak bisa ya. Tuh, mental lagi ke kanan. Nah, terus juga bisa di remove nih. Tuh, bisa di remove. Oh, akhirnya hilang. Sedangkan kalau yang palsunya ini atau HDC-nya ini nggak bisa ya. Terus untuk notification centernya juga ini bisa dilihat ada kayak gini aja guys. Dark mode nggak ada, cuma ada night light ini yang bikin jadi warna kuning ya. Nah, terus kita masuk ke bagian menu settingnya deh. Nah, menu settingnya kayak gini nih. Ini ada baterai, display juga, sound volume. Oh iya, ngomong-ngomong soal display, handphone ini tuh cuma 720p aja ya guys. Jadi dia tuh nggak 1080 apalagi 2K. Kalau nggak percaya kita tadi masuk lagi ke YouTube aja nih, misalnya YouTube-nya Droid Lime ya. Nih kita play dulu optionnya, kecilin dulu, lihat sorry. Lihat kualitinya tuh mentok di 720 aja. Jadi nggak ada opsi 1080p-nya. Masih ke yang menunya, ini tuh di bagian display ada yang always on display. Nah cuma kalau kita masukin always on display ini clock gini aja sih, start now. Jadinya tuh, sorry. Jadinya begitu tuh. Beda sama always on display-nya kalau si Note atau Samsung beneran ya. Udah guys, kayaknya segini aja buat ngetes-ngetes si Samsung Galaxy Note 10 Plus yang HDC Edition. Nih untuk bagian layarnya tadi gue lupa untuk compare. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, bezelnya beda banget. Kalau yang aslinya tuh tipis banget. Nggak kelihatan bagian kanan kiri atasnya tuh bezel hitamnya, yang bawahnya masih kelihatan sedikit sih. Tapi kalau yang fake-nya teman-teman bisa lihat sebelah kanan, sebelah kiri, atas bawah juga ada bezelnya kelihatan. Terus untuk sudut-sudutnya dia juga melengkungin sih. Nah kan kalau yang aslinya ini kan kotak-kotak patah kayak gitu ya, nggak ada item-itemnya lah ibaratnya di samping pojok sininya. Nah terus ini juga ngomong-ngomong yang HDC dia ada kayak side shortcutnya. Ya kira-kira kayak gitulah ya performanya Samsung Galaxy Note 10 versi HDC. Dan kalau teman-teman merhatiin dari tadi UI-nya tuh gue goyang-goyangin kayak gini ya, maksudnya gerak-gerakin menunya, terus gue masuk ke aplikasinya. Gue bisa bilang ini kan speknya tuh sama ya, maksudnya sama yang iPhone 11 Pro yang sebelumnya kita bahas, pakai MediaTek juga.
RAM-nya 1 GB juga, sama internalnya itu 8 GB. Cuma gue masa bodoh sama internalnya, yang penting adalah RAM itu 1 GB, sama MediaTek juga. Ini si Note 10 Plus itu jauh lebih smooth guys, daripada si iPhone 11 Pro yang sebelumnya kita bahas. Gitu. Terus kalau ditanya harganya berapa, ini gue beli seharga 2 juta pas. Ya, yang versi Meteor, karena ada lagi versi Ultimate yang lain-lain. Dan yang versi Meteor ini sebenarnya ada face unlock-nya. Gue udah coba pada saat pertama kali buka itu bisa, tapi pas ini tadi dicoba ada fingerprint, itu jadinya nggak bisa. Terus kalau ditanya 2 juta ini worth it atau enggak buat teman-teman beli sebagai gengsi-gengsian doang. By the way, ini fisiknya 1:1 sama yang aslinya. Jadi teman-teman juga bisa pakai casing aslinya si Galaxy Note 10 Plus yang mungkin ketutupan semua. Jadi teman-teman kalau misalkan mau gaya doang ya silahkan. Gue nggak ambil pusing. Tapi seharga 2 juta, gue bisa bilang ini nggak worth it sih. Sangat-sangat tidak worth it. Secara kemarin itu kita juga kayak habis bahas Realme C3 yang mana harganya itu 1,5 juta lebih sedikit, tapi dapat RAM itu 3 GB. Itu jauh lebih worth it, jauh banget, apalagi kameranya ketimbang handphone ini. Balik lagi, harga 2 juta ini yang kalian beli adalah gengsinya, bukan fungsinya. Gunain duit 2 juta dengan baik guys. Tapi kalau kita kan di sini niatnya ya bikin konten, jajan 2 juta, belinya HDC buat ngasih info juga ke teman-teman, mungkin gitu loh. Mungkin ada yang mau beli HDC, ya seginilah atau beginilah kalian akan dapat performa dari sebuah smartphone HDC Samsung Galaxy Note 10 Plus. Beli atau enggak itu terserah kalian. Saran dari kita sih jangan dibeli. Paling abis ini gue mau nanya nih, bisa ditaruh polling nanti di kanan atas. Teman-teman abis ini HDC-nya mau kita bongkar lagi atau enggak kayak si iPhone 11 Pro, jadi biar tahu juga isi di dalamnya tuh kayak gimana. Coba ya diisi voting di sini, mau dibongkar lagi atau enggak gitu guys. Sekian aja video kita kali ini, semoga bermanfaat bagi yang merasa video ini bermanfaat, bahas HDC lagi. Makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gua Wasa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.